Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Triviona, NIM 21053043, Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, pada pertemuan 10 ini kita akan membahas dan saya akan menjelaskan yaitu administrasi dalam berbagai bidang layanan khusus. Yang pertama adalah pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah memberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab 2, Pasal 4 yang memuat tentang adanya tujuan pendidikan nasional. Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab tersebut, maka sekolah memerlukan suatu manajemen layanan khusus yang dapat mengatur segala kebutuhan peserta didiknya sehingga tujuan pendidikan tersebut dapat tercapai. Yang kedua adalah yaitu jenis-jenis layanan khusus seperti labor, perpustakaan, UKS, kafetaria, tempat ibadah, dan sebagainya. Yang pertama adalah labor. Labor di sini atau di sekolah secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Jenis-jenis labor di sini yaitu yang pertama adalah menurut bidang studi yaitu labor kimia, fisika, dan sebagainya. Menurut kelompok bidang studi yaitu labor IPS, IPA. Untuk bidang ilmu teknologi yaitu adalah workshop atau bengkel kerja. Yang kedua adalah perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Menurut Supriyadi 1983 dalam buku manajemen peserta didik oleh Ali Imron mendefinisikan perpustakaan sekolah sebagai perpustakaan yang diselenggarakan di sekolah guna menunjang program belajar mengajar di lembaga pendidikan formal seperti sekolah, baik sekolah di tingkat dasar maupun menengah, baik sekolah umum maupun kejuruan. Perpustakaan sekolah adalah perpustakaan yang tergabung pada sebuah sekolah, dikelola sepenuhnya oleh sekolah yang bersangkutan, dengan tujuan utama membantu sekolah untuk mencapai tujuan khusus sekolah dan tujuan pendidikan pada umumnya. Fungsi perpustakaan di sekolah yaitu yang pertama, pendidikan, informasi, rekreasi, penelitian, penyaluran hobi, penanaman rasa tanggung jawab. Yang ketiga yaitu adalah UKS. UKS di sini memiliki tujuan untuk salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Usaha kesehatan sekolah tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi tanggung jawab peserta didik dalam masyarakat di mana sekolah itu berada. Menurut Jesperine William
mendefinisikan layanan kesehatan adalah sebuah klinik yang didirikan sebagai bagian dari universitas sekolah yang berdiri sendiri, yang menentukan diagnosa dan pengobatan fisik dan penyakit jiwa, dan dibiayai dari biaya khusus dari semua siswa. Selain itu, layanan kesehatan juga dapat diartikan sebagai usaha sekolah dalam rangka membantu, mungkin seperti bersifat sementara, murid-muridnya yang mengalami persoalan yang berkaitan dengan kesehatan. Tujuan kesehatan di sekolah yang pertama adalah memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat, serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah, di rumah tangga maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah sehat dalam fisik, mental, maupun sosial. Yang ketiga, memiliki daya hayat dan daya tangkal terhadap pengaruh buruk, penyalahgunaan narkotika, obat dan bahan bahaya, alkohol, rokok, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu kafetaria sekolah, yaitu kafetaria sekolah yaitu kafetaria sekolah memiliki kafetaria sekolah ini sama dengan warung, kantin, bukan karena unsur bisnis sementara, tetapi tanpa perhitungan aspek lainnya yang lebih penting. Keberadaan kafeteria atau warung atau yang disebut dengan kantin di sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makan bagi siswa. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafetaria adalah, yang pertama adalah administrasi kafetaria harus menjaga kesehatan masakan yang dijajakan kepada siswa. Yang kedua, kebersihan tempat. Yang ketiga adalah makan makanan yang disediakan hendaknya makanan yang bergizi, yang gizinya tinggi. Harga makanan hendaknya dapat dijangkau atau sesuai dengan kondisi ekonomi siswa. Yang kelima, usaha agar kantin tersebut tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlama-lama atau nongkrong. Yang keenam adalah sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan rumah beribadah sangat diperlukan. Layanan rumah beribadah merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya pada pihak sekolah lain pada umumnya, agar bisa menjadi manusia yang baik dan beriman. Yang terakhir adalah transportasi. Transportasi di sini bagi peserta didik sarana menunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat persekolahan dan sekolah dasar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilakukan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Yang terakhir adalah yang ketiga, peran guru dalam administrasi layanan khusus. Peran guru ini terbagi atas 3. Yang pertama adalah keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang kedua, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan.
Yang ketiga atau yang terakhir adalah mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaan. Sekian, terima kasih untuk penyampaian materi pada pertemuan 10 ini. Jika ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.